pernah nggak gitu ya, pernah nggak istilahnya ada pengalaman gitu, mungkin pernah mengamati pelaku atau apa mendengarkan pelaku? Waktu saya pendidikan pernah. Pernah ya. Apa yang teringat apa? Seperti apa gitu? Ini kasusnya lagi-lagi saya samarkan. Dulu kan saya juga minat ke psikiatri, ke psikolog. Itu sempat ada satu pelaku tindak kejahatan yang cukup berat. Kasusnya juga jadi atensi, perhatian publik. Terus saya diajak untuk ikut pada saat dia diwawancara. Ini juga yang ini misah-misahkan bagian tubuh juga ini. Oke. Dan itu ya yang pas saya wawancara itu orangnya manipulatif dan dia tahu cara mempengaruhi orang gitu. Dan dia itu ya nggak punya empati. Ya dia nggak tahu ya, dia pokoknya kayak nggak punya hati lah gitu. Tapi dia tahu cara mengambil simpati. Dan banyak yang kemakan saat itu. Pada saat dia menjual ceritanya itu, banyak yang kemudian mikirnya pelaku ini perlu dikasihani. Tapi untungnya juga kayak dia sakit ya gitu ya. Ya. Tapi untungnya saat itu setelah evaluasi kejiwaan, kan ada yang dibilang tuh kalau orangnya sakit jiwa dia nggak bisa dihukum. Iya. Kan ada yang, tapi nggak semua penyakit jiwa itu membuat orang bebas dari hukuman. Harus dievaluasi dulu sakit jiwanya apa, apakah dia sadar saat melakukan, dia mampu bertanggung jawab atau tidak. Gitu. Dan pada orang ini dia sadar, sangat-sangat sadar, dan dia harus mampu mempertanggungjawabkan, gitu, mampu mempertanggungjawabkan lah gitu. Dan akhirnya ya dijatuhkan vonis bagaimana mestinya untuk pembunuhan berencana. Terlihatnya gimana kalau dia nggak punya empati? Ya nggak ada rasa bersalah. Pada saat dia kelihatan ekspresi wajahnya waktu itu sebenarnya. Gitu ya. Dari yang dia menunjukkan saya perlu dikasihani gitu. Berarti kemudian kayaknya kok datar banget ya gitu. Tapi kan saya waktu itu juga masih murid, masih pendidikan. Jadi mengamati aja. Saya cuma lihat kok orang ini perpindahan antara satu emosi ke yang lain kok kayaknya cepet ya, kalau bisa diatur ya. Gitu. Ini satu bidang ilmu yang